5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, akhirnya kelompok kami bisa berjumpa dengan kalian semua dalam video review film dengan analisis psikologi. Bersama dengan kelompok 3, kalian akan disuguhkan dengan review film yang dikemas secara menarik. Penasaran? Langsung saja, stay tune and check it out. Nanti kita cerita tentang hari ini adalah film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang memiliki trauma lama atas kepergian salah satu anak mereka. Namun hal itu hanya diketahui oleh Narendra, istrinya yang bernama Ajeng, dan anak pertama mereka yang bernama Angkasa. Narendra berusaha menyembunyikan trauma itu dan menyuruh anggota keluarga untuk selalu berpura-pura bahagia. Film ini diperankan oleh beberapa tokoh yang menjadi dominan cerita. Ada Narendra sebagai suami dari Ajeng sekaligus ayah dari ketiga anak mereka yang bernama Angkasa, Aurora, dan Awan. Narendra adalah sosok yang sangat bertanggung jawab, akan tetapi ia overprotektif kepada anak-anaknya, terutama kepada Awan si bungsu. Lalu ada Ajeng sebagai istri dari Narendra yang penurut. Dia memiliki sifat yang tegar dan selalu mendukung anak-anaknya dalam segala hal. Anak pertama mereka bernama Angkasa. Dia lebih mementingkan kebahagiaan dan keselamatan adik-adiknya dibandingkan dirinya sendiri. Angkasa memiliki beban berat untuk melindungi adiknya dan dia memiliki sifat penyayang. Lalu ada Aurora sebagai anak kedua. Aurora sering menghabiskan waktu untuk dunianya sendiri sebagai bentuk pengalihan beban yang selama ini dia hadapi. Akan tetapi Aurora cenderung diam dan menyimpan semuanya sendiri. Hal tersebut membuat dia tumbuh menjadi anak yang mandiri dan kuat. Si anak bungsu yaitu Awan. Awan tidak pernah merasa kekurangan sejak kecil hingga membuat dia kesulitan untuk mengambil keputusan tanpa bantuan orang lain. Awan adalah anak bungsu yang jadi pusat perhatian dalam keluarga. Di samping segala kenikmatan yang didapatkan, ternyata Awan merasa bahwa apa yang dimiliki bukanlah hasil jerih payahnya sendiri, melainkan bantuan dari seluruh anggota keluarganya. Sehingga dia sering memberontak dengan keputusan yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Proses pencarian jati diri olehnya akan lebih sulit karena dia tidak terbiasa untuk menentukan sebuah pilihan. Awan diam-diam memiliki motivasi yang tinggi untuk mengungguli kakak-kakaknya. Di dalam perjalanannya, Awan bertemu seseorang bernama Kale. Sosok Kale bisa benar-benar merubah kepribadian Awan. Kenyamanan yang dirasakan Awan membuat perasaannya terjebak. Sabar, satu persatu. Jadi kalimat ampuh yang meluluhkan hati Awan. Tapi di balik karakternya yang menyenangkan, ternyata Kale punya ketakutan untuk membahagiakan orang lain. Tidak heran jika Kale tidak mampu untuk memberikan komitmen lebih kepada Awan. Itu karena Kale tidak ingin terbebani dengan kewajiban untuk selalu membahagiakan orang lain. Awan diceritakan hampir tidak pernah membuat keputusan karena semuanya diselesaikan oleh keluarganya. Posisi itu memicu terjadinya konflik. Makin dewasa Awan, makin dihadapkan banyak masalah dan dia ingin menyelesaikannya sendiri. Dia ingin kebebasan seperti yang diberikan orang tuanya kepada kakak-kakaknya. Kegelisahan itu membawanya bertemu pada Kale yang bisa membukakan mata Awan tentang dunia luas, serta mengenalkannya dengan hal baru yang sebetulnya sederhana. Konflik yang rumit saat Awan mulai mencari jati dirinya. Dia kemudian berkonflik dengan kedua kakaknya, bahkan orang tuanya. Konflik mencapai klimaks saat semua orang di keluarga itu membuka kembali memori kesedihan yang disimpan lama secara rapat oleh sang ayah.
Sebenarnya isu ini sejak awal sudah dikenalkan, mulai dari sang ayah yang selalu ingin anaknya bahagia hingga angkasa dan Aurora yang memastikan diri agar baik-baik saja. Padahal perasaan mereka merasakan sebaliknya. Di titik klimaks, isu ini secara gamblang dikatakan Aurora saat bertengkar dengan sang ayah. Ayah selama ini selalu bilang, "Jangan bersedih. Jangan bersedih. Jangan bersedih terus." Di otakku sampai otomatis mengikuti sugesti ayah buat gak bersedih. Tapi apa nyatanya? Pada momen itulah semua anggota keluarga itu membuka memori lama dan merasakan kesedihan masing-masing. Mereka menyendiri dengan pemikiran mereka dan menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang berbeda-beda. Mereka menyadari kalau menciptakan kebahagiaan bersama dengan cara menyembunyikan kesedihan bukanlah cara yang tepat. Di titik itu, ibu yang sejak awal ditempatkan sebagai subordinat berubah menjadi pemersatu dan penghubung dalam keluarga. Gejala gangguan psikologis yang dialami tokoh. Ayah adalah sesosok orang yang egois tapi berwibawa. Ketakutan atau kegelisahan akan masa lalu yang berlebihan terhadap Awan. Ibu Ajeng adalah sosok orang yang penyabar, selalu tersiksa jika teringat masa lalu, rasa sakit, rasa kecewa yang dirasakan akibat kehilangan seseorang anaknya, atau kembaran Awan. Awan adalah sesosok orang yang selalu tertekan atas semua keputusan dari ayahnya, karena ia tidak dapat merasakan memilih dalam hidupnya. Aurora adalah sesosok anak yang introvert, cemburuan, yang dominan pada Awan karena merasa ayahnya terlalu pilih kasih pada Awan. Angkasa adalah sesosok orang yang memiliki tingkat emosional yang tidak stabil. Penjelasan tentang gangguan psikologis berdasarkan teori. Dalam kisah film NKCTHI, terjadi masalah psikologis yaitu trauma. Yang dimaksud trauma itu luka. Luka besar dalam keluarga itu adalah kehilangan salah satu anak kembar mereka, kembaran si bungsu Awan, yang meninggal sesaat kelahiran. Dalam kasus film ini, trauma psikologis atau kondisi yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa buruk yang menimpa diri seseorang. Kejadian yang tidak menyenangkan ini membuat orang yang mengalaminya merasa tidak aman dan tidak berdaya menghadapi dunia yang penuh bahaya. Juga mampu memicu masalah psikologis lainnya. Saat mengalami trauma, Anda mungkin juga akan tersiksa dengan emosi. Pada umumnya, reaksi terhadap trauma adalah hal yang normal, karena reaksi atau gejala ini merupakan bagian dari proses alami tubuh untuk pulih dari trauma yang dialaminya. Berikut adalah beberapa reaksi atau gejala yang dialami dalam film NKCTHI, yaitu sangat emosional dan merasa sedih, sangat waspada terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitarnya, stres dan cemas, overprotective terhadap orang-orang terdekat, dan takut untuk bepergian karena khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya atau orang di sekelilingnya. Intervensi. Dalam mendidik anak, jangan terlalu keras dan mengekang. Harus ada unsur keterbukaan dan percaya terhadap anak, supaya anak tidak selalu bergantung dengan orang tua. Melatih anak untuk lebih dewasa, tegas terhadap anak itu baik, tapi kalau jatuhnya mengekang, itu bisa menjadi buruk. Sikap pilih kasih terhadap anak itu juga akan mengakibatkan mental anak menurun. Dia akan merasa bahwa tidak ada lagi yang dipedulikan dalam keluarga. Bisa jadi dia akan mencari kehidupan sendiri, entah pergi dari rumah atau lain sebagainya. Menutupi hal besar demi semua, tidak tahu itu juga salah. Lebih baiknya tahu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dari kesalahpahaman maka akan terjadi masalah-masalah baru. Betapa pentingnya saling keterbukaan dalam keluarga. Thanks for watching.